Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksun Pratiwi, NIM P200190137 dari kelas Bahasa Indonesia N. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas laporan hasil penelitian yang berjudul Eksistensi Pedagang Pasar Tradisional Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Pati, dalam strategi bertahan pada masa pandemi COVID-19. Ini tepat pada waktunya. Tujuan dari penulisan dari laporan penelitian adalah untuk memenuhi tugas pengganti EUAS dari Bapak Dosen Muhammad Rizky Ramadan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan yang penting yang potensi bahasa Indonesia ini bagi para pembaca, juga bagi para penulis. Kemudian saya akan share screen hasil laporan penelitian saya. Laporan penelitian ini berjudul tentang eksistensi pedagang pasar tradisional Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo Pati dalam strategi bertahan pada masa pandemi COVID-19. Ini adalah identitas saya. Yaitu sebelum masuk pendahuluan, terdapat daftar isi yang terdiri dari kata pengantar, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 penutup serta daftar pustaka. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu adanya latar belakang. Latar belakang dimulai dari saat wabah penyakit COVID-19 ini mulai menyebar seluruh penjuru dunia, sebagian besar masyarakat merasa khawatir dan mengeluh akan adanya wabah virus ini. Hal tersebut dikarenakan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat yang mengalami kelumpuhan secara mendadak. Salah satu aspek tersebut diantaranya yakni aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Namun, dari beberapa aspek tersebut, aspek ekonomilah yang menjadi poin utama ketika adanya wabah penyakit ini. Sebagaimana dalam aspek ekonomi juga memiliki pengaruh cukup besar dalam kondisi perekonomian suatu negara. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia pun menjadi melambat. Hal tersebut tentu disebabkan oleh penurunan tingkat konsumsi dan investasi. Di tengah COVID pandemi ini, yang terjadi di Indonesia banyak dampak yang terjadi bagi perekonomian, terutama pedagang pasar tradisional. Semenjak beberapa daerah memberlakukan pembatasan pergerakan orang, kerumunan, sampai ada yang melakukan karantina parsial, sehingga banyak pedagang yang merugi, karena pembeli sangat jarang, bahkan tidak ada. Beberapa pedagang masih mencari peruntungan berjualan meski resiko ditertibkan. Hal itu karena kehidupan mereka sangat bergantung pada pendapatan harian. Kemudian dilanjutkan kedua yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama, 1. Apa hubungan antara sikap pedagang di pasar tradisional Tambak Romo Pati dalam masa pandemi terhadap gaya jual komoditi? Yang kedua yaitu apa saja faktor yang memengaruhi pendapatan pedagang pasar tradisional dalam masa pandemi COVID-19? Yang ketiga yaitu apa faktor penghambat dan pendukung yang menyebabkan pedagang di pasar tradisional tetap bertahan melakukan usahanya dalam masa pandemi? Kemudian dilanjut dengan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1. Yaitu menganalisis hubungan antara sikap pedagang dalam masa pandemi terhadap gaya komoditi. Dan kedua yaitu mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan pedagang pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang menyebabkan pedagang tetap bertahan melakukan usahanya dalam masa pandemi 19.
Yang keempat, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah untuk satu, penelitian ini sebagai salah satu pemenuhan tugas akhir untuk pengganti UAS Bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan bagi para pembaca baik di kalangan akademis maupun masyarakat umum mengenai eksistensi pedagang pasar buah dan sayuran pada masa COVID-19. Oke, kita akan masuk ke dalam bab 2 yaitu kajian teori tinjauan pustaka kerangka berpikir. Yang pertama ada kajian teori. Penelitian pertama berkaitan mengenai pedagang pasar tradisional pada masa pandemi COVID-19 sudah pernah diteliti oleh Kristina Purbawati dan kawan-kawan dari Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2020 dengan judul Dampak Social Distancing terhadap Kesejahteraan Pedagang di Pasar Tradisional Kartasura pada Era Pandemi Corona. Penelitian ini sepenuhnya membahas tentang suatu dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya pembatasan sosial atau social distancing bagi pedagang dan serta tindakan yang dilakukan oleh pedagang di pasar tradisional Kartasura. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yakni penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data dalam penelitian ini jumlah respondennya berasal dari 15 pedagang yang sedang berjualan di pasar. Responden tersebut terdiri dari pedagang buah, sayur, daging, pedagang bahan pokok lainnya. Metode untuk pengumpulan data dalam penelitian tersebut memakai teknik wawancara, rekam, dan dilanjutkan dengan catat. Selain itu, analisisnya digunakan dalam penelitiannya adalah metode interaktif dengan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya pembatasan sosial atau social distancing, yaitu kondisi pasar yang sepi, penurunan daya beli masyarakat, serta distribusi bahan yang menjadi terhambat. Adapun strategi yang dapat dilakukan pedagang di pasar tradisional Kartasura pada era pandemi, yaitu dengan mengurangi jumlah dagangannya, menurunkan harga, dan beralih profesi. Yang kedua yaitu tinjauan eksistensi pedagang pasar Tambak Romo pada masa pandemi COVID-19. Yaitu yang pertama tentang tinjauan tentang eksistensi pedagang ketika membahas suatu urusan ekonomi, terutama dalam hal identik dengan adanya pemberadaan seorang pedagang selaku penjual dari barang maupun jasa yang sedang ditawarkan. Hal ini yang dimaksud dengan eksistensi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keberadaan serta ada. Makna keberadaan ini menunjukkan kepada sesuatu hal yang mengandung unsur untuk bertahan, sedangkan istilah pedagang memiliki makna sebagai orang yang sedang melaksanakan aktivitas dagang dengan menawarkan suatu atau melakukan jual beli suatu produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Untuk itu, seorang pedagang harus berusaha melakukan interaksi jual beli dengan konsumennya dalam mendapatkan suatu penghasilan. Maka dari itu yang dimaksud dengan eksistensi pedagang yaitu suatu keberadaan kegiatan usaha yang berhubungan dengan transaksi jual beli barang atau jasa, serta keadaannya tersebut telah dikenal oleh masyarakat. Untuk itu, keberadaan pedagang pasar Tambak Romo mulai hari dulu hingga sekarang dikenal oleh masyarakat di sekitar pasar. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya pedagang di pasar Tambak Romo, masyarakat sekitar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di kebutuhan makan. Dalam sektor perdagangan, semua pedagang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam hal tersebut, rantai distribusi barang dari produsen ke konsumen. Untuk itu, dalam urusan perniagaan, pedagang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pedagang grosir dan pedagang ecer.
Yang kedua yaitu tinjauan tentang pasar tradisional. Pengertian pasar tradisional yaitu keberadaan pasar tradisional sudah akrab di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Istilah pasar tersendiri dapat diartikan sebagai tempat atau keadaan yang memiliki suatu tujuan untuk mempertemukan antara permintaan yang sedang diajukan oleh konsumen serta adanya penawaran diajukan oleh pedagang untuk setiap jenis barang maupun jasa. Dengan kata lain, dalam proses tersebut terdapat suatu jaringan hubungan antara pedagang dan konsumen untuk melakukan proses transaksi pertukaran baik suatu tempat maupun suatu keadaan yang lain. Kemudian kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan juga metode penelitian naturalistik. Hal ini dikarenakan dalam metode penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah atau sesuai dengan kondisi yang ada atau natural setting. Lalu, metode ini juga disebut sebagai metode etnografi. Hal ini dikarenakan sejak awal pada metode ini sering digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya. Sebagaimana yang dikaji dalam metode etnografi ini memiliki suatu tujuan untuk mengungkapkan makna sosiokultural yang ada dalam masyarakat dengan menggunakan cara mempelajari keseharian pada pola hidup dan interaksi pasar. Untuk itu, dalam metode etnografi ini, penelitian harus terlibat secara langsung dalam lokasi atau kondisi masyarakat yang sedang diteliti. Hal tersebut memiliki tujuan agar seorang peneliti mendapat informasi ataupun data yang dibutuhkan dan diharapkan. Yang kedua yaitu lokasi dan waktu pelaksanaan. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Pati. Selanjutnya, adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut, yaitu karena peneliti ingin mengetahui eksistensi pedagang dan strategi bertahan hidup di Pasar Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Pati pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, waktu penelitian. Untuk waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 6 Juli 2021 dan diakhiri tanggal 15 Juli 2021. Yang ketiga ada pemilihan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah informan atau sumber informasi yang mengetahui dan memahami suatu keadaan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pertahanan eksistensi pedagang pasar tradisional di kawasan Tambak Romo. Selain itu, hal ini adapun pihak-pihak yang dapat dipilih sebagai sumber informasi penelitian. Sebagaimana pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai informan peneliti, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan pengelola pasar Tambak Romo. Yang kedua, ada pedagang pasar tradisional Tambak Romo. Yang ketiga, ada pembeli. Kemudian 4. Tahap-tahap penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga yaitu tahap penyelesaian. Masuk yang pertama, tahap persiapan meliputi mengidentifikasi dan memilih masalah atau topik penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka, berisi hal-hal yang berhubungan dengan teori dan hasil penelitian orang lain untuk mengkaji permasalahan yang sedang terjadi. Yang ketiga, merumuskan masalah atau topik penelitian serta menetapkan fokus pembahasan. Yang keempat, ada menyiapkan perlengkapan penelitian. Lanjut ke tahap kedua,
Tahap kedua ini adalah tahap pelaksanaan, yang terdiri dari pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian dan mengolah data penelitian, menganalisis data yang didapat selama proses penelitian, dan yang terakhir yaitu tahap ketiga, tahap penyelesaian atau tahap akhir penelitian yang meliputi 1. Menyusun laporan penelitian, presentasi hasil penelitian, dan saran. 5. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi wawancara yang mendalam atau wawancara tidak struktur dan studi dokumentasi. Yaitu yang pertama observasi. Observasi ini memiliki makna bahwa peneliti harus berpartisipasi secara langsung dengan aktivitas sehari-hari subjek atau narasumber yang sedang diamati untuk digunakan sebagai sumber data penelitian. Maka, dalam ini untuk pengumpulan data dengan cara observasi melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan panca indera dan menemukan data-data. Dalam hal ini, penelitian akan terjun langsung ke pasar Tambak Romo dan para pedagangnya memiliki atau suatu permasalahan akibat adanya pandemi COVID-19. Peneliti ini mengamati kondisi pasar saat adanya pandemi saat ini. Misalnya, pada saat proses transaksi jual beli, peneliti harus mengamati kondisi kios pedagang yang ramai dan yang sepi oleh pembeli, sehingga dalam hal ini peneliti bisa mempunyai gambaran tentang apa yang diteliti. Selain itu, langkah selanjutnya adalah melakukan proses wawancara demi mendapatkan data yang valid. Oke, yang kedua yaitu wawancara. Istilah wawancara memiliki arti sebagai salah satu komunikasi yang dilakukan antara dua orang yang melibatkan seseorang memiliki pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Peneliti ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah terstruktur secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Tidak hanya itu saja, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data juga menggunakan studi dokumentasi. Pada teknik studi dokumentasi ini digunakan untuk mempelajari mengenai berbagai sumber dokumentasi. Dalam penggunaan teknik ini bertujuan untuk mengungkap mengenai peristiwa, objek, dan tindakan-tindakan yang nantinya peneliti dapat memperoleh suatu wawasan terhadap gejala-gejala permasalahan yang sudah diteliti. Maka dari itu, hal ini ada pun peralatan menunjang peneliti untuk mendapatkan suatu data. Peralatan yang digunakan dapat berupa buku catatan, foto. Peralatan tersebut dapat digunakan untuk mendapati informasi verbal maupun non-verbal selengkap mungkin. Meskipun dalam penggunaannya perlu dihati-hati sehingga responden tidak merasa terganggu. Oke, kita akan masuk ke dalam bab 4 atau penelitian dan pembahasan. Eksistensi pedagang pasar tradisional Tambak Romo pada masa COVID-19. Secara sederhana, istilah pasar memiliki arti sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam dunia bisnis, keberadaan seorang pedagang memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal tersebut dikarenakan pedagang dapat dijadikan sebagai perantara penyaluran barang dari produsen hingga ke tangan konsumen. Tanpa adanya pedagang, produk atau apapun jasa yang diproduksi oleh produsen tidak akan pernah dapat dinikmati atau digunakan oleh konsumen. Untuk eksistensi pedagang sangatlah dibutuhkan ketika proses penyaluran barang ataupun jasa. Meskipun adanya COVID-19, para pedagang mengalami banyak sekali tantangan dan hambatan. Mereka harus tetap tegar dan sabar dalam melewati semua ini. Kemudian ada yang pertama yaitu ada faktor penyebab pedagang bertahan berjualan di pasar-pasar tradisional Tambak Romo pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu
Karena satu, lokasi dekat pemukiman warga. Salah satu alternatif lain saat mendirikan suatu usaha terutama ketika berjualan di pasar tradisional, yakni dengan memilih lokasi yang strategis, misalnya dekat dengan pemukiman warga. Maka pemilihan lokasi yang tepat dapat dijadikan sebagai suatu strategi berdagang dalam menjaring pelanggan. Yang kedua, barang yang dijual memiliki harga yang murah. Pasar tradisional memang identik dengan harga barangnya yang relatif murah apabila dibandingkan dengan barang-barang yang ada di supermarket ataupun swalayan. Selain itu, untuk mendapatkan barang tersebut, pembeli dan penjual harus melakukan transaksi tawar-menawar secara tatap muka langsung, sehingga para pembeli nantinya memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang dengan harga yang sangat murah. Yang kedua itu ya adanya dampak pandemi COVID-19 bagi pedagang pasar Tambak Ramo tadi. Yang pertama yaitu penurunan omset jualan. Mengapa demikian? Dalam sektor ekonomi, misalnya para pedagang di pasar Tambak Ramo mengalami suatu penurunan omset atau penjualan ketika adanya pandemi. Para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50% hingga 75%. Penurunan omset jualan dirasakan oleh semua pedagang yang ada di pasar tradisional tersebut. Yang kedua yaitu penurunan jumlah pengunjung. Sepinya pembeli mulai dirasakan oleh pedagang sejak awal virus ini masuk ke Indonesia. Kemudian puncaknya dilakukan oleh PSBB dan dilakukan pada PPKM yang kita lakukan sekarang ini. Banyak jalan-jalan penutupan, banyak lockdown, banyak semua aktivitas masyarakat dibatasi adanya PPKM. Pada dasarnya, tujuan utama pedagang dalam mempertahankan eksistensinya selama pandemi COVID ini, yakni karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dalam keluarganya. Untuk itu, pada masa pandemi, pedagang pasar tradisional Tambak Ramo memutuskan tetap berjualan pada situasi seperti ini. Dua, strategi bertahan hidup pedagang pasar tradisional Tambak Ramo pada masa pandemi COVID-19, yaitu ada tiga. Strategi aktif, strategi pasif, dan strategi jaringan. Sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi pasar Tambak Ramo sangat ramai pengunjung, meski terkadang mengalami suatu kondisi sepi pengunjung beberapa waktu lalu. Karena sangat terlibat terutama yang dialami oleh para pelaku bisnis karena kondisi pasang surut, apalagi ditambah dengan wabah yang sedang melanda saat ini. Strategi-strategi ini yang dilakukan adalah yaitu strategi aktif. Maksudnya, salah satu tindakan pedagang pasar tradisional Tambak Ramo yang termasuk dalam strategi bertahan hidup aktif yakni sebagai berikut. 1. Mereka menjaga kualitas dan mutu barang dagangan. Yang kedua, menambah jenis barang dagangan mereka. Dan yang ketiga yaitu memberikan diskon. Dengan menjaga kualitas dan mutu barang dagangan mereka, sehingga tidak mengecewakan pembeli, sehingga pembeli itu puas apa yang mereka beli dari pedagang. Menambah jenis dagangan, misal ya ada pedagang buah, dia menambah jenis dagangan yang mungkin seperti sayur, seperti bahan-bahan pokok, seperti penjualan es krim atau jajanan ringan. Yaitu yang ketiga memberikan diskon. Apa diskon? Diskon yang diberikan tidak sampai merugikan apa yang dijual atau menghasilkan nilai sisa dari penjualan tersebut. Masih bisa memberikan keuntungan bagi pedagang. Yang kemudian yang kedua ada strategi pasif. Strategi pasif yaitu salah satu tindakan pedagang pasar tradisional Tambak Ramo yang termasuk kategori strategi bertahan hidup
pasif, yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran sehari-hari dalam keluarganya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu kita selaku pedagang sayur di pasar tradisional Tambak Romo. Kalau selama pandemi COVID ini, dia juga merasakan mengurangi pengeluaran kebutuhan dalam keluarganya. Pernyataan hasil wawancara tersebut yakni sebagai berikut. Sangat berpengaruh karena kita di pasar, tepatnya transaksi jual beli, kalau suatu ekonomi keluarga itu ekonominya menurun, pasti daya pembelinya kan juga menurun karena pendapatan semakin kecil dan semakin turun, maka pengeluaran juga diperkecil. Daya beli ini dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Misal, saya sebelum pandemi beli beras 10 kilo. Karena COVID, kita mungkin menguranginya. Mungkin jadi 5 kilo atau hanya 3 kilo. Itu adalah yang diungkapkan oleh ibu kita, yang dia rasakan sebagai ibu rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran. Yang ketiga yaitu strategi jaringan. Strategi jaringan salah satu tindakan pedagang pasar tradisional Tambak Romo yang termasuk ke dalam kategori strategi bertahan hidup jaringan. Yaitu contohnya menyediakan lapangan pesan antara barang, dan dua yaitu menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana masyarakat dapat bertahan menggunakan tiga strategi aktif, pasif, dan jaringan. Mereka mengurangi pengeluaran karena pendapatan yang mereka dapatkan juga berkurang. Kemudian kita akan masuk ke dalam bab 5 atau penutup. Kesimpulannya, berdasarkan uraian pembahasan di atas yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yakni 1. Eksistensi pedagang pasar Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo Pati pada masa pandemi sangatlah penting, terutama untuk membeli atau pengunjung dan pedagang. Alasannya karena lokasi pasar tradisional Tambak Romo yang dekat dengan pemukiman warga Tambak Romo dan harga barang yang dijual oleh pedagang juga murah dan relatif terjangkau. Oleh karenanya, pasar tradisional Tambak Romo digunakan sebagai tempat rujukan berbelanja untuk pembeli. Meskipun masih adanya pandemi ini, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk itu merasa penting terhadap keberadaan pasar Tambak Romo. Tidak hanya pembeli, namun pedagang juga karena dasarnya eksistensi pedagang pasar Tambak Romo memiliki suatu tujuan agar mereka tetap bertahan, mempertahankan kehidupannya baik untuk dirinya maupun untuk masa depan keluarganya. Yang kedua yaitu strategi bertahan hidup pedagang pasar Tambak Romo. Pada masa ini yang berupa strategi aktif, tindakan strategi bertahan hidup pasar pada COVID. Yang kedua yaitu strategi aktif dengan cara menjaga kualitas mutu barang dagangan, menambah jenis barang dagangan, memberikan diskon. Untuk strategi pasif, tindakan saya bertahan hidup di para pedagang pasar tradisional pada masa COVID ini dengan cara mengurangi pengeluarannya setiap harinya dalam keluarga. Yang ketiga yaitu strategi jaringan berkaitan dengan tindakan strategi bertahan hidup pedagang pada pasar tradisional Tambak Romo di masa pandemi COVID-19 dengan cara menyediakan pelayanan pesan antar barang dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Yang kedua yaitu implikasi. Penelitian ini menemukan terdapat beberapa strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional yang diwujudkan dengan cara strategi aktif, strategi pasif, dan strategi jaringan. Ketiga, saran.
Di sini terdapat 3 saran yang saya berikan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu 1. Untuk mengelola pasar tradisional Tambak Romo, tetap menjaga serta meningkatkan disiplin terkait dampak pandemi COVID-19 dengan memberikan sosialisasi ataupun pemantauan mengenai protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua, bagi pedagang pasar tradisional Tambak Romo harus selalu konsisten dalam menerapkan strategi bertahan hidup yang sudah dilakukan selama menghadapi perubahan yang ada, agar usaha yang digeluti saat ini dapat berjalan dengan sukses, sehingga pedagang selain memperoleh manfaat dan penerapan, pada pedagang juga memenuhi keinginan serta kebutuhan pelanggannya. Yang ketiga yaitu bagi pembeli yang ada di pasar Tambak Romo tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan yang berlaku selama berbelanja pada masa pandemi COVID-19 agar tetap dapat menjaga kesehatan dan terhindar dari virus ini. Daftar pustaka. Saya mengambil jurnal dari 3 jurnal ini. Komarat, Beni, Dewi, dan kawan-kawan 2020, Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil. Bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman krisis ekonomi global, Jurnal Manajemen Bisnis, volume nomor 3. Kemudian juga saya mengambil milik Nisa Zahrotul, kemudian yaitu milik Robert Sinaga dan kawan-kawan. Nah, setelah selesai, saya presentasikan tentang laporan hasil penelitian saya yang berjudul Eksistensi Pedagang Pasar Tradisional Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Pati, dalam strategi bertahan hidup pada masa COVID-19 ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.